anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana keadaannya hari ini? Apakah sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Agak pusing, Pak. Oh iya. Minum obat kalau pusing. Iya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Ya, silahkan siapa yang mewakili untuk kita berdoa hari ini. Apakah Pak? Ya, marilah teman-teman sebelum kita berdoa menurut agama dan percayaan sebelum kita mulai pembelajaran berdoa mulai selesai. Kasih Pak. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, ada hal-hal yang perlu Bapak sampaikan supaya kegiatan proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Pertama, usahakan untuk bersemangat gitu. Semangat kenapa? Soalnya materi yang akan kalian pelajari ini sangat bermanfaat dan ada kaitannya, ya, ada kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari dan ada manfaat positif gitu. Nah, apakah kalian pernah memperhatikan atau mencermati aktivitas orang-orang di sekitar kalian? Apakah pernah? Pernah Pak. Pernah ya? Ya. Pasti beragam kan keadaan atau aktivitas tersebut beragam. Bisa disebutkan salah satu aktivitas yang Bu Yeni cermati? Aktivitas sehari-hari Pak. Terserah apakah itu di lingkungan sekolah atau di rumah, di lingkungan tempat tinggal Ibu. Aktivitas sehari-harinya bangun tidur, mandi, siap-siap sekolah, sarapan, berangkat sekolah, pelan. Itu Pak. Ya, apakah kondisi tersebut bisa terjadi dengan sendirinya? Ya Pak. Ya. Nah, otomatis memerlukan atau berhubungan dengan teman atau orang lain kan, ada interaksi seperti itu. Tujuan materi yang akan kalian pelajari ini supaya kalian bisa memahami pengertian
syarat interaksi sosial, ya, dan pengaruhnya terhadap struktur kehidupan sosial masyarakat. Setelah kalian memahami pengertian dan syarat interaksi sosial tersebut, kalian akan menganalisis, ya, analisis apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya proses interaksi sosial tersebut. Baik, kita mulai saja. Bapak jelaskan sedikit, ya, pengertian dari interaksi sosial ini. Interaksi sosial merupakan hubungan, ya, hubungan antara orang per orang ataupun kelompok, ya. Hubungan tersebut bermacam-macam. Apakah hubungan berupa kontak fisik, komunikasi, ya, dan secara timbal balik. Hubungan tersebut terjadi secara timbal balik, ya. Itu pengertian singkat dari interaksi sosial. Mengapa seseorang ataupun kelompok individu melakukan interaksi sosial? Coba kalian amati, ya. Bentar. Apakah bisa dilihat materi saya ini? Apakah bisa? Bu Yanti? Bisa, Pak. Apakah? Ya. Iya. Kok? Bisa kalian amati? Ya, Nah, gambar tersebut sudah? sudah Pak. Ya. Ini bisa terlihat. Pak, Sebentar, ya. ya. Lihat saya. Punya video interaksi. Nah, ini bisa dilihat. Ayo, anak-anak, bisa dilihat. Apa kotak-kotak ini Pak? Oh, berarti belum saya. Ya, nampak. Ya. Iya, Apa Pak? Pak. Ya. Gambar yang pertama tadi sudah kalian amati, kan? Yang pertama tadi. Ibu titik. Bu Yanti, Bu Yeni, Ya Pak.
gambar yang pertama tadi sudah diamati kan? Sudah, Ya. Pak. Ya. Masih ingat kan gambarnya? Gambarnya masih diingat. Ya, terus ini coba amati ini. Mana? Ya, Pak. Enam gambar yang situasi dan keadaannya berbeda ya. Dari keenam gambar tersebut, apa yang bisa kalian temukan? Saya, Pak. Ya. Apa yang bisa Ibu Yeni temukan terkait gambar yang sudah diamati tadi? Gambar yang pertama. Ya, yang pertama sama yang kedua ini. Yang awal pertama gambar. Iya, Itu interaksi antar individu, Pak. ya. Terus, Gambar kedua, kelompok dengan kelompok. Gambar ketiga, interaksi gambar per orang pada kelompok pada bakti sosial. bisa disimpulkan dari semua hasil yang Ibu amati tadi, bisa disimpulkan? Ada tiga, Pak. Ada tiga. Oh, Ada tiga kesimpulan. ada tiga interaksi. Satu, interaksi Individu individu dengan dengan individu. individu dan kelompok. Dua, kelompok dengan kelompok. Tiga, individu dengan kelompok, Pak. Individu dengan kelompok. Kelompok. Ya. Betul nggak, Pak? Terjadinya interaksi tersebut. Ya, Pak. Bisa nggak? Kalau nggak perlu disampaikan dulu, disimpan saja dulu ya Ya, Pak. apa yang sudah Ibu temukan. Cuma di sini Bapak membantu untuk memperjelas sedikit ya, supaya kalian bisa menemukan sesuatu yang lain ya. Sesuatu yang lain di sini maksudnya hal-hal yang menyebabkan kondisi atau keadaan tersebut bisa berbeda gitu ya. Tapi ada kaitannya, saling keterkaitan di sini. Pertama itu ya, sebentar anak-anak. Aku nak video ini tadi. Bapak simpulkan seperti ini aja. Kalian tahu kan
arti dari negatif dan positif kan? Tahu ya? Tahu, Pak. Ya, negatif dan positif tersebut walaupun berbeda, cuma ada keterkaitan dalam artian ya bisa terjadi ya, bisa terjadi oleh sesuatu yang menjadi penyebabnya ya. Nah, jadi di sini Bapak meminta ya, kalian membentuk ya kelompok sini. Cuma Bapak ingin memastikan dulu apakah memang betul-betul sudah di masalah yang sudah kalian temukan terkait gambar yang kalian amati ini. Ya? Loh? Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Terkait masalah yang sudah kalian temukan ya melalui gambar yang kalian amati ini ya. Nah, kalau begitu kalian membentuk kelompok ya. Di sini Bapak akan memberikan kalian waktu ya untuk berdiskusi ya. Di sini kalian adu pendapat ya atau gagasan dan sambil mencari data ya, mencari data di sini atau bahan. Sudah ada kan materi bahan di buku punya kalian kan, di situ ada. Nah, dari buku kalian ada kan? Ada, Pak. Kalau sudah ada bisa dilengkapi ya dari sumber-sumber lain ya. Sumber-sumber lain yang relevan dengan materi kalian ini. Ya, silakan. Bapak beri waktu untuk kalian berdiskusi ya. Kalau ada kesulitan boleh kalian bertanya ya. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi itu ya, kalian menyimpulkan hasil dari diskusi kalian itu. Kalian simpulkan dulu ya. Tolong diinformasikan ke Bapak ya kalau sudah. Bapak. Sudah. Kita masih ingin bertanya, biar tidak salah ya. Maksudnya di sini betul-betul dipahami gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak persilakan. Siapa di antara Bapak Ibu yang Gabung.
tadi. Apa bisa dipresentasikan? Bisa dipresentasikan? Atau punya Bapak ini saya close dulu ya. Sudah siap presentasinya? Ya Pak. Ya, Bapak keluar dulu ya dari ini pilihan presentasi ini. Ya, silakan. Bisa dimulai. Jadi hasil yang kalian presentasikan ini ya terkait dari masalah yang kalian amati dari gambar tadi ya. Masalah yang kalian temukan ya dari pengamatan tayangan gambar tadi. Itu yang kalian buat kesimpulannya, terus kalian presentasikan. Ya. Sudah? Gimana Bu Yanti? Kelompoknya Belum, Pak. sudah membuat hasil kesimpulan Belum, Pak. atau diuraikan saja secara singkat? Kesimpulannya. Gimana Bu Yeni? Hasil kesimpulan dari diskusi kalian tadi bisa diuraikan singkat saja. Bisa Pak. Ya. Silakan. Interaksi itu juga beberapa dikelompokkan, ada beberapa bentuk dari interaksi. Yang pertama itu interaksi dari orang per orang, Pak. Ya. Ya. Kemudian yang kedua itu satu orang dengan kelompok. Misalnya guru dengan anak murid. Kedua, interaksi kelompok-kelompok. Itu Pak. Ya. Bagus sekali. Ini kalian ya tadi masih dalam tahap mencari informasi, kemudian menyimpulkan hasil diskusi kalian itu ya berupa kesimpulan sementara ya. Jadi belum betul-betul kalian menyelidiki ya, menyelidiki secara dalam apa yang
dan situasi dari gambar tersebut ya. Bisa berbeda. Di sini Bapak memberikan kalian kesempatan lagi ya untuk mencari data lagi yang lebih lengkap ya. Entah itu lewat internet atau bantuan dari teman-teman yang lain ya. Teman-teman maksudnya di luar kelas, di luar sekolah gitu. Atau entah bertanya dengan orang tua atau gimana. Agar masalah yang kalian temukan itu bisa kita pecahkan. Maksudnya pecahkan di sini, dicari solusinya ya. Dan juga dijelaskan ya. Ya, silahkan coba kalian cari data lagi ya terkait masalah yang kalian temukan itu. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, apakah kalian buat hasil kesimpulan tersebut tadi di buku tulis atau gimana tadi? Halo? Halo. Di Ya, buku tulis, Pak. apakah kalian, oh ya, nggak apa-apa. Gini, ini saya Bapak bagikan ya lembar kerjanya. Itu biar kalian, jangan kalian buang ya yang sudah kalian tulis itu sebagai referensi atau catatan saja. Bisa kalian salin di lembar kegiatan ya. Ini sudah Bapak siapkan, ini nanti Bapak bagikan ya. Sudah kalian terima lembar kerjanya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Kalian tulis ya atau buat kesimpulannya di lembar kerja tersebut. Nah, di situ ada langkah-langkah ya, langkah-langkah kerja ya. Bisa kalian perhatikan ya. Di sini di lembar kerja tersebut memuat KD, IPK dan tujuan pembelajaran seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal pembelajaran kita tadi ya, sebelum pembelajaran dimulai tepatnya. Nah, kemudian ada petunjuknya di situ. Petunjuk cara mengerjakan lembar kerja tersebut. Dan ada sisipan materi singkat di situ ya, supaya membantu kalian ya mempermudah dalam mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan ini. Nah, setelah kalian buat hasil, kalian tulis hasilnya di lembar kerja tersebut, nah, kalian secara bergiliran ya, menurut kelompoknya menyajikan hasil kesimpulan dari pemecahan masalah yang kalian tulis di lembar kerja tersebut ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita mulai saja. Kelompoknya Bu Yeni dulu. Silahkan paparkan hasil
hasil laporannya ya, hasil laporan dari diskusi kalian tadi yang sudah kalian catat atau kalian tulis di lembar kerja ya, lembar kerja yang Bapak bagikan itu. Silahkan. Pak, waktunya sudah Ya, kebanyakan Pak, langsung tugas saja. iya itu tugas ya. Dah. Sudah, Ya. Ibu Yeni sudah. Menampilkan. Sudah? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi di sini setelah kita bersama-sama tadi ya mendengar apa yang sudah kalian sajikan masing-masing ya. Itu menurut pengamatan Bapak ya berbeda-beda dalam artian di sini karena kalian mencari sumber-sumber yang tentunya beda seperti di internet contohnya kan berbeda itu linknya itu. Jadi bisa Bapak pahami. Cuma Bapak bisa simpulkan di sini terkait dari masalah yang kalian pecahkan ini sudah mendekati ke faktanya. Jadi faktanya itu ada Bapak semeringkas sedikit aja ya. Dari ketiga gambar tersebut yang Bapak tampilkan, yang kedua tadi ada orang berdiri itu bentuknya ya. Nah, berdasarkan bentuknya. Terus kaitannya yang tadi Bapak singgung tadi plus dan negatif itu ya. Itu kalau plus itu kan interaksi sosiatif ya. Lebih ke penyatuan. Kalau minus itu disosiatif ya. Sebaliknya pertentangan atau sesuatu yang merugikan ya. Tidak berdampak baik. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran kita untuk hari ini Bapak akhiri dulu ya. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini cuma Bapak tadi yakin ya walaupun ada yang tidak sempat tadi ya ingin kalian sudah bisa ya membuat kesimpulan terkait materi yang kalian pelajari hari ini. Nah, jadi intinya hal yang tidak kalian tahu itu menjadi sesuatu seperti energi ya, energi dalam artian kalian terpacu untuk mencari apa yang menyebabkan sesuatu itu bisa terjadi dan bagaimana. Nah jadi cara berpikir seperti itu ya Bapak minta kalian bangun ya. Walaupun di pembelajaran berikutnya kita berganti lagi topiknya ya, tapi pola pikir seperti itu tetap kalian bangun ya. Jadi dari situ kalian bisa mengaitkan pengalaman kalian. Maksudnya pengalaman kalian itu sesuatu yang kalian alami. Nah, kalian alami, kaitannya dengan yang kalian alami itu ada keterkaitan. Ya. Baik, mungkin itu saja dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak minta karena kita mengawali pembelajaran kita dengan doa ya, nah, otomatis kita akhiri juga dengan doa. Nah, di sini biar Bapak yang
memimpin kita dalam doa ya menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Ya. Pembelajaran kita sudah berakhir. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang jelas, karena Bapak juga manusia ya. Belajar mencari sesuatu bahan juga untuk menambah pengetahuan Bapak ya. Jadi Bapak minta untuk kalian pahami ya. Mungkin itu saja. Baik, selamat siang. Terima kasih. Selamat, terima kasih sama-sama.